Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Ardiansyah dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan seorang guru mengajar. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah micro teaching. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi, sehat selalu untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketahanan pangan. Sebelum kita masuk ke materi, tidak lupa kepada ketua kelas untuk membawa atau memimpin doa. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Baiklah, langsung saja kepada materi, yaitu ketahanan pangan, industri, dan energi. Yang pertama ada ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan mengartikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pengertian mengenai ketahanan pangan tersebut mencakup aspek makro, yaitu tersedianya pangan yang cukup, dan sekaligus aspek mikro, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif. Pada tingkat nasional, ketahanan pangan diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman, dan didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Potensi yang pertama ada potensi dan persebaran sumber daya pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Persebaran hasil pertanian di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada padi atau beras. Daerah penghasilnya mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan NTB atau Nusa Tenggara Barat. Yang kedua ada jagung. Daerah penghasilnya ada Jawa Tengah, yaitu meliputi Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Jawa Timur meliputi Besuki dan Madura, dan Sulawesi meliputi Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Yang ketiga ada ubi kayu. Daerah penghasil meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah atau Wonogiri, dan Yogyakarta atau Wonosari. Yang keempat ada kedelai. Daerah penghasil Jawa Tengah Jawa Tengah meliputi Kedu, Surakarta, Pekalongan, Tegal, Jepara, Rembang, dan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Yang terakhir ada kacang tanah. Daerah penghasil meliputi Sumatera Timur, Sumatera Barat, Jawa Tengah atau Surakarta, Semarang, Jepara, Rembang, Pati. Jawa Barat meliputi Cirebon, Priangan. Lalu ada Bali dan Nusa Tenggara Barat atau Lombok. Berikut itu ialah daerah-daerah penghasil dari hasil pertanian. Baik, selanjutnya ada agroindustri. Selanjutnya ada potensi dan persebaran sumber daya perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuhan lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengelola dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut.
Dengan bantuan ilmu pengetahuan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat komoditas perkebunan lainnya. Berikut daerah penghasil dari hasil perkebunan. Yaitu ada yang hasil perkebunan yang pertama yaitu tebu. Daerah penghasil meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Sumatera. Yang kedua ada tembakau. Daerah penghasil meliputi Sumatera Utara atau Deli Serdang, Sumatera Barat atau Payakumbuh, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah meliputi Kedu, Temanggung, Parakan, Wonosobo, dan Jawa Timur meliputi Bojonegoro dan Besuki. Lalu ada teh. Daerah penghasil Jawa Barat meliputi Bogor, Sukabumi, Garut. Jawa Tengah meliputi Pegunungan Dieng, Wonosobo, dan Temanggung. Sumatera Utara meliputi Pematang Siantar dan Sumatera Barat. Yang keempat ada kopi. Daerah penghasil Jawa Barat, Jawa Timur meliputi Kediri dan Besuki. Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi, dan Flores. Yang kelima ada karet. Meliputi Aceh, Sumatera Utara, Kisaran, Deli Serdang, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Yang keenam ada kelapa. Daerah penghasil Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan. Yang ketujuh ada kelapa sawit. Daerah penghasil Aceh, Sumatera Utara, Prayan. Daerah penghasil meliputi Aceh dan Sumatera Utara. Yang kedelapan adalah coklat. Daerah penghasil Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara. Yang kesembilan ada pala. Daerah penghasil Jawa Barat dan Maluku. Yang kesepuluh ada cengkeh. Daerah penghasil Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku. Yang terakhir ada lada. Daerah penghasil Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Baik, selanjutnya potensi dan persebaran sumber daya perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Garing 1985 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Garing 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Hasil perikanan budidaya udang dan bandeng. Daerah persebaran yaitu meliputi pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Lalu yang kedua ada penangkapan ikan atau nelayan tradisional dan modern. Daerah persebaran mulai dari Sumatera Timur, Bengkalis untuk jenis ikan terubuk, ikan tenggiri, cumi-cumi, udang, rumput laut, dan ikan layang-layang dari daerah Laut Jawa, Selat Sunda, Pantai Selatan, Selat Bali, Selat Flores, dan Selat Makassar. Kepulauan Maluku atau Ambon menghasilkan tiram, mutiara, dan tongkol. Selanjutnya ada potensi persebaran sumber daya peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hasil peternakan yang pertama ada ternak sapi. Wilayah budidaya Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan NTB. Yang kedua ada ternak kerbau. Wilayah budidaya meliputi Aceh, Sulawesi, dan Jawa. Yang ketiga ada ternak kuda meliputi Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Barat. Yang terakhir ada ternak babi meliputi Bali, Maluku, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Jawa Barat. Baik, materi selanjutnya yaitu bahan industri. Sebelum ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Baik, karena tidak ada, langsung saja ke bahan industri.
Yang pertama, industri adalah bidang yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja atau dalam bahasa Inggris industrius, dan penggunaan alat-alat bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencakupi kebutuhan ekonomi yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, pertambangan, dan berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang, bangun, dan perekayasaan industri. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Yang pertama ada potensi geografis untuk penyedia bahan baku. Posisi Indonesia di sekitar daerah tropis dengan tingkat curah hujan yang tinggi, dilalui sistem jalur pegunungan muda yang aktif, memungkinkan tanahnya subur dan kaya akan barang-barang tambang. Selain barang tambang, potensi alam Indonesia dimanfaatkan sebagai bahan baku industri yang berasal dari hasil pertanian, perkebunan, hasil hutan, barang tambang. Yang pertama, hasil pertanian. Dengan keadaan tanah yang subur dan beriklim tropis, tanah di Indonesia dapat ditanami berbagai macam tanaman. Oleh karena itu, tak heran jika tanah di Indonesia dijadikan penanaman untuk bahan baku industri seperti kedelai, kacang tanah, dan sebagainya. Yang kedua, ada perkebunan. Di Indonesia yang kaya akan alam dan sumber daya alam ini juga terdapat perkebunan yang dijadikan bahan baku industri, antara lain tebu, karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, teh, cengkeh, kapas, coklat, lada, dan tembakau. Yang ketiga ada hasil hutan. Indonesia memiliki 4 macam hutan, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, hutan bakau, dan savana. Tak heran jika Indonesia juga memanfaatkan hasil hutan sebagai bahan baku industri, seperti kayu, rotan, damar, dan sebagainya. Yang terakhir ada barang tambang. Tak hanya pertanian, perkebunan, dan hasil pertanian saja. Indonesia memanfaatkan barang tambang untuk bahan baku industri seperti minyak bumi, batu bara, timah putih, biji boksit, nikel, aluminium, tembaga, biji mangan, biji besi, emas, fosfat, belerang, batu gamping, kaolin, pasir, kuarsa, feldsar, dan mika, intan, spertin, yodium, asbes, tanah liat, tanah teras, dan lain sebagainya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang energi terbaru dan terbarukan. Konsep energi terbaru mulai dikenal pada tahun 1970-an sebagai upaya untuk mengimbangi pengembangan energi berbahan bakar nuklir dan fosil. Definisi paling umum adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Dengan definisi ini, maka bahan bakar nuklir dan fosil tidak termasuk di dalamnya. Dari definisinya, semua energi terbarukan sudah pasti juga merupakan energi berkelanjutan, karena senantiasa tersedia di alam dalam waktu relatif sangat panjang, sehingga tidak perlu khawatir atau antisipasi akan kehabisan sumbernya. Para pengusung energi non-nuklir tidak memasukkan tenaga nuklir sebagai bahan energi berkelanjutan, karena persediaan uranium 235 di alam ada batasnya, katakanlah ratusan tahun. Tetapi para penggiat nuklir berargumentasi bahwa nuklir termasuk energi berkelanjutan jika digunakan sebagai bahan bakar di reaktor pembiak cepat, karena cadangan bahan nuklir bisa beranak ratusan hingga ribuan kali lipat. Di sisi lain, para penentang nuklir cenderung menggunakan istilah energi berkelanjutan sebagai sinonim dari energi terbarukan untuk mengeluarkan energi nuklir dari pembahasan kelompok
energi tersebut. Energi terbarukan berasal dari proses alam yang berkelanjutan seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Energi terbarukan atau renewable energy merupakan sumber energi alam yang dapat langsung dimanfaatkan dengan bebas. Selain itu, ketersediaan energi terbarukan ini tidak terbatas dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Yang pertama ada angin. Angin sendiri seringkali dimanfaatkan dalam teknologi kincir angin, khususnya di negara yang intensitas angin sangat banyak. Angin ini nantinya akan mendorong turbin dari kincir angin yang bisa menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan energi angin menjadi listrik di Indonesia telah dilakukan seperti pada pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLT Bayu, Samas di Bantul, Yogyakarta. Yang kedua ada matahari. Energi matahari atau surya adalah energi terbarukan yang bersumber dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan matahari. Sumber energi panas dari matahari juga banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas seperti fotosintesis buatan, listrik tenaga surya, menjemur pakaian, dan lain sebagainya. Pembangkit listrik tenaga surya yang terdapat di Indonesia antara lain PLTS Karangasem di Bali, PLTS Rai Jua, PLTS Nule, dan PLTS Solor Barat di Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga ada air laut pasang. Energi gelombang laut atau ombak adalah energi terbarukan yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Indonesia sebagai negara maritim yang terletak di antara dua samudera berpotensi tinggi memanfaatkan sumber energi dari gelombang laut. Sayangnya sumber energi alternatif ini masih dalam taraf pengembangan di Indonesia. Pemanfaatan air laut pasang atau gelombang dari air laut ini kian dijadikan sebagai sumber energi terbarukan untuk menghasilkan listrik. Yang keempat ada panas bumi. Energi panas bumi atau geothermal adalah sumber energi terbarukan berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi diyakini cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun pemanfaatan masih terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempeng tektonik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP yang dimiliki Indonesia antara lain PLTP Sibayak di Sumatera Utara, PLTP Salak di Jawa Barat, PLTP Dieng Jawa Tengah, dan PLTP Lahendong di Sulawesi Utara. Yang kelima ada tumbuhan. Produk yang dihasilkan dari tanaman atau tumbuhan ini sebenarnya bisa diolah untuk kebutuhan produk yang lain, misalnya kertas, kayu bakar, hingga produk lainnya yang bisa dimanfaatkan. Akan tetapi kekurangan dari energi terbarukan ini adalah bisa mengakibatkan beragam macam bencana alam apabila digunakan secara terus-menerus dan berkepanjangan, tetapi tidak diimbangi dengan pelestarian tumbuhan tersebut. Yang keenam ada biofuel. Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi terbarukan berupa bahan bakar, baik padat, cair, dan gas, yang dihasilkan dari bahan organik. Seperti sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi, seperti sorghum dan tebu. Dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati, seperti jarak, ganggang, dan kelapa sawit. Pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, industri energi terbaru maupun terbarukan di Indonesia. Pengelolaan dalam ketahanan pangan. Yang pertama ada strategi pembangunan. Strategi pembangunan ketahanan pangan meliputi peningkatan kapasitas produksi, revitalisasi industri hulu, revitalisasi industri pasca panen dan pengelolaan pangan, revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan pangan yang ada, pengembangan kebijakan dan kondusif untuk terciptanya kemandirian pangan. Sistem ketahanan pangan, sistem ketersediaan, akses pangan, penyerapan pangan. Faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan yaitu
lahan, iklim dan cuaca, teknologi, infrastruktur. Pengelolaan dalam industri, yang pertama ada bidang industri dibedakan menjadi dua, yaitu industri barang dan industri jasa. Macam-macam bahan industri, yaitu bahan-bahan industri yang biasa dipakai atau ditemukan di Indonesia adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dampak pembangunan industri. Dampak positif, terbukanya lapangan kerja, terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat, menghemat devisa negara, mendorong untuk berpikir maju bagi masyarakat. Faktor pendukung, Indonesia kaya bahan mentah. Jumlah tenaga kerja tersedia cukup banyak, tersedia pasar dalam negeri yang banyak, iklim usaha yang menguntungkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Baik, langsung saja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.